Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum. Taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan tentang bab zakat. Jadi kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya yang dinamakan zakat itu adalah nama yang diperuntukkan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta ataupun badan. Artinya harta itu adalah amwal, kemudian badan itu adalah zakat fitrah dengan cara yang tertentu. Apa arti cara-cara tertentu? Artinya adalah barang-barang yang dikeluarkan itu sudah ditentukan. Apa saja, kemarin sudah kita jelaskan. Ada barang-barang yang wajib dizakati itu adalah hewan. Hewan pun itu tertentu pada 3 hal, yaitu unta, kemudian sapi, begitu juga domba ataupun kambing. Jadi meskipun hewan itu tidak semua, tidak seperti ayam dan lain sebagainya, tidak. Meskipun umpamanya kalau di nominal, seandainya orang memiliki ayam, ayamnya itu kalau di total itu triliunan. Kemudian kalau sapi, dia hanya miliaran. Maka yang wajib itu tetap apa? Tetap yang sapinya. Karena memang sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Siapa yang menentukan ini? Ulama. Ulama yang mempunyai kapasitas untuk menentukan. Ulama yang mempunyai kapasitas untuk menggali hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Sekaliber Imam Syafi'i, Imam Malik, dan lain sebagainya. Kemarin kita sudah jelaskan, jadi kalau ada orang yang menambah-nambahin karena atas dasar lebih mahal dan lain sebagainya, maka tentu kita tidak akan diterima, kita akan tidak terima. Kenapa? Karena orang tersebut kapasitasnya bukan seseorang yang bisa menggali langsung hukum tersebut dari Al-Quran dan hadis. Bukan seperti Imam Syafi'i. Bukan, kalau kita istilah kita itu namanya mustahid, mustahid mutlak. Bukan. Gitu. Kemudian juga kemarin juga yang wajib, barang-barang yang wajib dizakati itu adalah buah-buahan. Dan buah-buahan pun juga tertentu hanya pada kurma dan anggur. Tidak apel, tidak buah yang sekarang itu mungkin yang mahal kalau di daerah kita itu, atau ada namanya buah pir yang hijau, itu kan lumayan mahal itu daripada apel. Kemudian ada lagi buah yang impor, yang mahal. Kalau kita pergi ke swalayan ataupun ke mall, itu kan ada buah-buah yang lebih mahal daripada anggur, lebih mahal daripada kurma. Maka meskipun seperti itu tidak wajib zakat. Itu tidak wajib zakat. Jadi bukan ukurannya itu adalah lebih mahal ataupun lebih banyak dikonsumsi, bukan. Tapi memang itu sudah ditentukan. Sudah ditentukan oleh para ulama. Sudah ditentukan oleh para ulama. Kemudian juga kemarin kita jelaskan perkara yang wajib dizakati itu adalah tanaman. Tanaman yang menjadi makanan pokok. Apapun itu berarti. Makanan pokok kita itu adalah beras. Berarti kalau selain beras bukan perkara menjadi makanan pokok, berarti tidak wajib zakat gitu. Kalau di luar itu, makanan pokok itu adalah gandum. Makanan pokok itu adalah syair. Makanan pokok itu adalah kacang-kacangan umpamanya. Maka tentu yang bukan makanan pokok, beras, di daerah yang makanan pokok tersebut itu adalah
gandum, maka ya tidak wajib. Maka kalau kita berarti beras barang yang wajib dizakati karena makanan pokok, selain itu berarti ya gandum dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga yang wajib untuk dizakati adalah emas dan perak. Emas dan perak. Kemudian juga harta galian, harta tambang yang berupa emas dan perak yang ditemukan di tempat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di situ kayak seperti umpamanya gunung, itu gunung emas kayak seperti itu kan ada. Maka tentu di situ wajib zakat. Nah, harus diketahui. Kemudian ada emas yang emas itu memang dulunya dimiliki, sudah dicetak, sudah menjadi barang hiasan gitu kan. Kemudian ditanam, maka itu namanya rikaz. Emas dan perak yang ditanam itu masih zaman jahiliyah, maka itu namanya rikaz. Maka itu ada wajib zakat. Kemudian juga ada harta-harta yang didagangkan. Maka kata para ulama, barang-barang yang awalnya itu secara barangnya tidak wajib dizakati, kalau itu diperdagangkan, niat untuk memutar harta untuk menghasilkan laba, maka apa? Maka wajib untuk dizakati kalau sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang lain. Kayak seperti umpamanya awalnya kuda itu tidak wajib untuk dizakati, ya kan? Tapi karena diperdagangkan, maka wajib untuk dizakati kalau memenuhi persyaratan yang lain. Gula, kemudian pakaian, kemudian hal-hal yang lain, makanan-makanan yang lain, makanan-makanan yang bukan pokok, tapi di situ diperjualbelikan, diputar untuk mendapatkan laba, maka nanti itu akan wajib untuk dizakati. Ketahuilah di situ nanti ada wajib zakat. Tapi wajib zakatnya itu atas nama dagang. Atas nama dagang, bukan atas nama barang. Jadi kalau selain yang kita sebutkan, maka ya tidak ada zakat. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekalian yang mendengar ada istilah zakat-zakat yang baru ini, kayak umpamanya zakat setiap orang pegawai diambil sekian persen itu, atau terkenalnya itu zakat profesi, berarti nggak ada di sini. Nggak ada, meskipun seperti yang kita jelaskan, bahwasanya alasannya kenapa petani tersebut yang hasilnya sedikit, kemudian para pegawai itu hasilnya banyak, tidak wajib untuk dizakati, tidak wajib untuk zakat. Karena itu tadi, karena sudah ditentukan oleh para ulama, tidak sembarangan, atas nama zakat, atas nama zakat. Karena yang wajib dizakati itu hanya itu, termasuknya adalah tanaman tadi. Kalau yang setiap orang mempunyai profesi masing-masing, mempunyai pekerjaan masing-masing, dokter dan lain sebagainya, meskipun triliunan, ratusan triliunan, maka tidak wajib zakat. Kalau itu atas nama zakat. Kan orang kalau mau bersedekah, itu kan bisa dengan cara yang lain. Bisa dengan cara-cara yang bukan atas nama zakat. Karena zakat itu ala wajhin maksus. Dengan cara yang ditentukan. Barangnya sudah ditentukan, perkara-perkara apa saja yang wajib dizakati sudah ditentukan, berapa nominalnya sudah ditentukan, siapa saja yang berhak menerima itu juga ditentukan. Gitu. Jadi supaya kita nggak ikut-ikutan gitu. Bukan berarti kita itu tidak suka terhadap orang tersebut itu mau menyumbangkan hartanya. Itu kan bukan atas nama zakat, bisa bisa dengan atas nama sodako, kan bisa. Atau hibah diberikan, bisa seperti itu. Maksudnya kalau atas nama zakat itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh para ulama. Gitu. Kemudian kita lanjutkan wa amma zakatul badani, sedangkan zakat badan fahiyya yaitu zakatul fitrah. Zakat fitrah wa ya'til kalamu 'alaiha, yang akan datang pembicaraan tentangnya, tentang zakat fitrah insyaallah jika Allah taala mengizinkannya. Wa ba'da an bayyana al-musannifu, dan setelah musannif pengarang ini menjelaskan rahimahullah, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, al-amwala,
harta-harta allati tajibu fiha zakat, yang wajib untuk zakat. Syara'a, maka pengarang ini bergegas fil kalami dalam membicarakan, dalam membahas ala syuruti wujubiz zakati, atas syarat-syarat wajib zakat. Fi kullin minha, dalam setiap masing-masing. Faqala, kemudian beliau mengatakan wa awwalu nisabil ibili, awal dari nisab unta, ay awwalu qadrin, maksudnya awal kadar, tajibu yang wajib fihi dalam kadar tersebut az-zakatu zakat ala man malaka syai'an, atas orang yang memiliki sesuatu minal ibili dari unta. Itu 5. Kemudian tadi kan sudah ditentukan bahwasanya barang yang dizakati pun tertentu, dan juga ditentukan salah satunya harus mempunyai syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah wajib untuk mengeluarkan zakat seseorang tersebut yang mempunyai unta itu minimalnya adalah 5. Jadi kalau dia sudah memiliki 5 unta, baru dikatakan baginya wajib zakat. Dikeluarkan darinya zakat atas nama zakat an'am, zakat hewan, zakat unta. Gitu. Jadi kalau dia masih memiliki 1, dia masih memiliki 2, memiliki 3, memiliki 4, belum wajib zakat. Belum wajib zakat. Khamsun wa awwalu nisabil baqari, dan awal nisab dari sapi salasun 30. Jadi begitu juga orang yang mempunyai sapi. Jadi kalau sapinya itu masih punya 20, punya 25, maka tidak wajib zakat. Baru dia wajib zakat kalau dia sudah memiliki 30. Wa awwalu nisabil ghanami, dan awal nisab kambing atau domba arba'un 40. Fala zakata qabla dzalika, maka tidak wajib zakat sebelum mencapai itu. Sebelum mencapai itu, sebelum mencapai unta belum mencapai 5, kemudian sapi belum mencapai 30, dan domba belum mencapai 40. Maka tidak wajib zakat. Itu syarat yang pertama, yaitu nisab. Nah, istilahnya adalah nisab. Batas minimal seseorang itu wajib untuk zakat. Jadi kalau unta itu minimalnya adalah 5, kalau sapi minimalnya adalah 30, kalau kambing ataupun domba itu minimalnya adalah 40. Maka tidak wajib zakat kalau sebelum itu. Kalau seseorang tersebut itu mengeluarkan unta atau mengeluarkan zakat dengan atas nama unta, padahal dia belum memiliki unta 5, ada seseorang zakat yang memiliki sapi yang kurang daripada 30, dia mengeluarkan atas nama zakat. Ada seseorang yang memiliki kambing yang kurang dari 40, dia mengeluarkan atas nama zakat. Maka bagaimana? Boleh enggak? Enggak boleh. Rusak. Tidak diterima. Nah, itu kan dalam kitab begitu. Bukan berarti kalau dia itu kan berarti tidak menerima ini sumbangan. Bukan begitu. Jadi sekali lagi, kalau zakat itu ada prosedurnya. Makanya kan kita harus tahu, kalau seseorang tersebut belum memiliki batas minimal dari yang telah kita tentukan, kemudian dia mengeluarkan dengan atas nama tadi, dengan atas nama zakat unta, padahal dia belum memiliki 5, sapi belum memiliki 30, domba belum memiliki 40, berarti ya rusak. Tidak terlaksana, tidak akan mendapatkan pahala-pahalanya zakat. Gitu. Rusak. Tidak bisa. Kemudian, fala zakat qabla dzalika, maka tidak ada zakat sebelum itu. Ai qabla bulugil ibili wal baqari wal ghanami al adad al madkur. Sebelum mencapainya unta, sapi, domba pada bilangan-bilangan yang telah ditentukan. Jadi ya sapi minimalnya adalah 30, unta minimalnya adalah 5, kambing atau domba minimalnya adalah 40 gitu. Kemudian yang berikutnya wala buddha, dan harus
juga menjadi syarat fi wujubiz zakati dalam kewajiban zakat mim mudiyil hauli dari lewatnya haul tahun ai mim mudi sanatin qamariyatin dari melewati tahun qamariyah tahun hijriyah ba'da zalika ai ba'da an-nisab setelah dia memiliki satu nisab. Jadi selain dia tersebut itu disyaratkan harus memiliki satu nisab, kemudian setelah dia memiliki satu nisab itu, dia harus juga melewati masa 1 tahun. Jadi kalau dia mempunyai unta, untanya tersebut itu membelinya itu di bulan Muharram. Dia beli, kemudian dia beli berapa? 3. Tidak wajib zakat. Dia mempunyai unta atau sapi pada waktu itu Muharram, dia memiliki berapa? Memiliki 20 sapi. Maka tidak wajib zakat bagi dia. Tidak wajib zakat karena belum sampai nisab. Kemudian sempurnanya satu nisab itu pada Rabiul Awal. Sempurnanya satu nisab berapa kalau sapi tadi? Berarti sapi tadi kan berarti 30. Sempurnanya 30 atau lebih, dia sudah memiliki 30 ataupun bahkan 40. Itu pada bulan Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal. Maka hitungan daripada hitungan satu nisab itu dimulai dari Rabiul Awal. Berarti kalau pada Rabiul Awal yang tahun berikutnya, dia masih memiliki 30 atau 40 bahkan lebih, maka pada bulan Rabiul Awal berikutnya, tahun berikutnya, maka wajib dia untuk mengeluarkan zakat. Jadi gitu. Bukan dimulai dari Muharram. Kenapa? Karena dia memiliki hartanya, memiliki sapi tadi, itu ketika mulai memiliki sapi itu ketika Muharram, ya kan? Ketika memiliki sapi bulan Muharram. Tapi pada waktu itu kan belum satu nisab. Dihitungnya tahun, sudah satu putaran 1 tahun, itu kapan? Ketika sudah sempurna memiliki satu nisab. Jadi kalau satu nisabnya dia sempurna ketika Rabiul Awal, maka menghitungnya dari situ sampai Rabiul Awal berikutnya. Bukan ketika sempurna Rabiul Awal satu nisab, langsung di zakat, enggak. Lewat 1 tahun dulu Rabiul Awal berikutnya, apakah dia masih memiliki satu nisab bahkan lebih atau tidak. Maka kalau dia sudah memiliki satu nisab, Rabiul Awal pada tahun berikutnya, maka wajib zakat. Gitu. Kalau bingung kita perumpamakan dengan Masehi. Tapi karena hitungannya itu adalah Hijriah. Makanya pentingnya kita itu kan menghafalkan bulan Hijriah. Karena yang menjadi patokan hukum dalam Islam itu Hijriah. Jadi begini, kalau seseorang itu memiliki domba, dombanya itu pada bulan Januari. Berapa? Dia memiliki 30. Itu kan belum wajib zakat. Kenapa? Karena pertama belum satu nisab. Ya kan? Belum satu nisab. Karena batas minimal yang supaya dia itu bisa mengeluarkan zakat itu adalah 40 kalau domba kan. Kemudian pada bulan Desember dia baru memiliki 40 bahkan lebih umpamanya. Pada bulan Desember maka dia sudah mempunyai 40 bahkan lebih. Maka itu sudah satu nisab itu. Apakah langsung wajib dia itu mengeluarkan zakat? Enggak. Harus 1 tahun. 1 tahun dari dia memiliki satu nisab. Artinya memulai nisabnya itu dari bulan Desember. Berarti kalau pada bulan Desember berikutnya, kalau sekarang kan 2023. Bulan Desember tahun 2023 dia mempunyai satu nisab 45 atau 50. Kemudian kalau bulan Desember tahun 2024 dia masih memiliki batas minimal dari mengeluarkan kambing yaitu 40 bahkan lebih umpamanya, maka disitulah pada bulan Desember pada tahun 2024
dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Jadi bukan menghitungnya itu pada bulan Januari pada kepemilikan. Kecuali kalau dia itu langsung ini ada satu nisab. Jadi bulan Januari langsung dia itu memiliki 40 atau 60 bahkan lebih umpamanya, maka pada Januari tahun berikutnya baru dia wajib mengeluarkan zakat. Tapi sekali lagi tahun yang dipakai itu adalah tahun Hijriah. Apa ada perbedaan tahun Masehi dengan Hijriah? Ya ada perbedaan. Kalau kita teliti ya, tahun Masehi itu lebih banyak, kalau nggak salah 11 hari. 11 hari pada setiap tahunnya. 11 hari pada setiap tahunnya. Makanya kan kalau kita Maulid Nabi, kadang bulan Masehinya itu bisa umpamanya bulan Desember umpamanya. Katakan Desember tanggal 30. Pada tahun berikutnya itu bisa Desember tanggal 19 atau tanggal 20. Gitu. Semakin dia itu berkurang karena lebih banyak Masehinya. Itu karena ada perbedaan, maka yang dihitung itu adalah Hijriah. Kemudian yang berikutnya adalah wala Buddha, dan harus juga aidon begitu juga liwujubiz zakati, pada kewajiban zakat fil an'ami, pada hewan, minas saumi, dari saum. As-saum itu air ra'i, maksudnya mengembalakan, minal maliki, dari orang yang mempunyai, au naibihi, atau orang yang disuruhnya, atau pengawalnya, atau penggantinya, ya, pembantunya umpamanya. Fikalain, pada tempat pengembalaan, mubahin, yang mubah, yang menjadi milik umum. Ay ayyar'aha malikuha. Maksudnya orang yang memilikinya itu mengembalakan hewan ternak tersebut, auman adzina lahu, atau orang yang diizinkannya. Al-maliku, orang yang mempunyai. Orang yang mempunyai kambing, orang yang mempunyai unta, orang yang mempunyai sapi, mengizinkan seseorang untuk disuruh mengembalakan kepunyaannya tersebut. Di mana? Di tempat yang tempat tersebut itu adalah milik umum, bukan dimiliki seseorang. Gitu. Fikalain mubahin, pada tempat pengembalaan yang mubah. Aimar'an, maksudnya tempat pengembalaan, yashtarikun nasu fihi. Semua orang boleh untuk mengembalakan di situ. Wala malikalahu, dan tidak ada yang mempunyai, tidak ada seorang pun yang mempunyai, minan nasi, dari manusia, maksusun, yang tertentu. Fala zakata, maka tidak wajib zakat, fil an'ami, pada hewan, al-ma'lufati, yang diberikan makan, aisaimati, yang memakan, binafsiha, dengan dirinya. Artinya kalau hewan tersebut itu dari tempat kandangnya, dari tempat dia ke tempat pengembalaan itu dengan sendirinya. Dia mendatangi tempat pengembalaan, kemudian dari tempat pengembalaan itu pulang ke kandangnya. Tidak ada orang yang mengawasi, yang mengembalakannya. Jadi dianya sendiri, hewannya sendiri yang keluar masuk sendiri gitu. Maka tidak wajib zakat. Karena syaratnya bahwasanya hewan yang wajib untuk dizakati, selain syarat-syarat yang telah ditentukan tadi, itu harus dikembalakan di tempat pengembalaan milik umum. Atau dikembalakan, ada seseorang yang diizinkan atau dia sendiri yang memiliki, mengembalakan hewan tersebut di tempat, tapi tempat tersebut itu milik orang. Sehingga mungkin butuh biaya. Biaya untuk memberikan makan. Setiap bulannya berapa, begitu kan. Maka juga tidak wajib zakat. Atau dia itu tidak mengembalakan. Artinya hewan tersebut tetap di kandangnya. Gitu. Kemudian dia yang mengambil rumputnya setiap hari. Mengambil rumputnya setiap hari di tempat yang ada rumputnya. Rumput yang dibuat untuk makanan. Dibawa pakai mobil karena memang banyak piaraannya, maka juga tidak wajib zakat. Jadi jangan mentang-mentang dia itu umpamanya
sudah ada 40 domba ataupun 30 sapi atau 5 unta langsung wajib zakat begitu, enggak. Ada syarat-syarat yang lain. Sekali lagi pegangannya adalah ala wajhin maksus, atas cara-cara yang ditentukan oleh para ulama. Kalau itu atas nama zakat, kalau bukan atas nama zakat terserah, mau sodako, mau diberikan terserah. Tapi kalau zakat itu beda. Apa ada bedanya, Ustadz, umpamanya pahala antara zakat dengan sodako? Ya beda. Kan kewajiban dengan kesunahan itu kan lebih banyak pahalanya kewajiban. Iya kan? Kewajiban, perkara yang wajib, kalau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih banyak berlipat ganda pahalanya daripada perkara yang sunnah. Tapi sekali lagi tetap harus ada cara-caranya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah wala buddha, dan harus juga lil wujubi, untuk kewajiban aidon begitu juga, min an la takuna, tidaklah al an'amu, hewan tersebut, as-saimatu, yang digembalakan, yang diberi makan atau digembalakan begitu, amilatan, dipekerjakan, fi nadhimain, di dalam mengambil air, au harsi ardin, atau membajak sawah. Fal amilatu, maka hewan yang dipekerjakan, fi nahwil harsi, semisal untuk membajak, la zakat fiha, maka tidak ada wajib zakat padanya. Juga pada hewan tersebut, selain syaratnya itu harus ada melewati 1 tahun, selain syaratnya itu harus ada 1 nisab, selain juga harus digembalakan di tempat yang milik umum, juga hewan kesemuanya itu yang wajib zakat itu tadi, itu tidak dipekerjakan. Jadi kalau ada 40 bagi domba, ataupun 30 bagi sapi, ataupun 5 bagi unta, salah satu dari mereka, hewan-hewan tersebut, ada yang dipekerjakan untuk membajak atau mengambil air. Kalau dulu kan biasanya hewan-hewan tersebut itu dikasih alat di atasnya, kayak unta begitu kan, kemudian dipekerjakan untuk mengambil air. Biasanya airnya itu ada di bawah, kemudian disuruh untuk mengangkut ke atas. Kalau itu tanpa bantuan mereka itu kan biasanya lumayan capek begitu. Kalau orang-orang dulu begitu. Atau dengan cara apa? Ada alat tradisional orang dulu, itu sapi ataupun unta itu dia muter gitu. Muter, sehingga dengan muter tersebut alat yang digantungkan pada lehernya ikut muter juga. Dengan muter tersebut itu nanti akan mengambil air dari bawah ke atas. Itu maksudnya mengambil air seperti itu. Kalau dipekerjakan seperti itu, salah satu saja dari 5 unta, salah satu saja dari 30 sapi, salah satu saja dari 40 kambing, maka tidak wajib kesemuanya. Tidak wajib kesemuanya. Berarti kurang. 5 dikurangi 1 karena tidak memenuhi persyaratan kan tinggal 4. 30 dikurangi 1 berarti kan tinggal 29. Karena satunya dipekerjakan. 40 dikurangi 1 umpamanya itu juga menjadi 39. Tidak wajib zakat. Jadi syarat-syarat inilah yang harus terpenuhi. Sehingga mereka itu wajib zakat. Paham ya kira-kira kewajiban orang untuk membayar zakat. Itu. Jadi sekali lagi, kalau pada harta itu adalah hitungannya diantaranya, kalau pada hewan ini, itu adalah sanah, tahun hijriah. Jadi berlalunya 1 tahun hijriah. Jadi artinya para jamaah sekalian, bukan yang dimaksud 1 tahun itu harus Ramadan. Pokoknya Ramadan, semuanya harta-harta
meskipun awalnya mereka itu memiliki satu nisab Rabiul Awal, dikeluarkan Ramadan, nggak boleh, bisa haram. Karena ditunda, tidak ada uzurnya. Tanpa ada uzur, sampai Ramadan dianggap bahwasanya Ramadan itu musim untuk mengeluarkan zakat pada zakat yang membutuhkan 1 tahun. Lah Ramadan itu kan musim untuk zakat fitrah. Tapi kalau zakat harta yang lain itu 1 tahun itu maksudnya adalah 1 tahun hijriah. Kalau dia itu mulai memiliki satu nisab Rabiul Awal, berarti mengeluarkan zakatnya itu pada Rabiul Awal pada berikutnya, bukan ditunda sampai Ramadan, bukan. Begitu juga kalau dia memiliki harta yang lain yang butuh berlalunya 1 tahun, maka kalau dia memiliki satu nisab pada Muharram berarti mengeluarkan zakat itu pada bulan Muharram berikutnya pada tahun berikutnya, begitu. Bukan ditunda sampai apa? Sampai Ramadan karena disangka bahwasanya bulan Ramadan itu bulan untuk mengeluarkan zakat. Tidak, tidak. Jadi bulan Ramadan itu hanya berhubungan dengan zakat fitrah. Begitu. Karena kalau dia menunda tanpa ada uzur seperti dia sudah memungkinkan untuk mengeluarkan zakat karena memang hartanya ada, kemudian orang yang berhak untuk menerima zakat juga hadir, maka ya langsung wajib. Haram hukumnya untuk menunda, begitu. Tidak boleh. Kecuali kalau memang karena uzur, karena memang semuanya kaya-kaya umpamanya. Tidak ada asnaf thamaniyah, tidak ada golongan 8 yang berhak menerima zakat. Maka ditunda sampai tahun berikutnya enggak apa-apa. Selama itu tidak rusak dan lain sebagainya. Maka boleh untuk ditunda. Kalau karena uzur, begitu. Mungkin itu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi kepahaman kita bersama tentang masalah zakat. Jadi kita tahu bahwasanya zakat itu adalah nama yang diperuntukkan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta ataupun badan dengan cara yang tertentu. Ini penting, dengan cara tertentu. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada pertanyaan, terutama berkaitan dengan zakat ini sebelum kita tutup, silahkan. Udah jelas ya, insya Allah. Kalau udah jelas, kita tutup dengan bacaan tahlil, salawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbi gfirli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.